amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kelonggaran waktu, kesempatan untuk senantiasa melakukan tadabbur alam, khususnya untuk rela kepada salah satu singgah di dalam masjidnya Allah, di dalam salah satu rumahnya Allah, yaitu di Masjid An-Nahdah, kalau tidak salah ya, Masjid An-Nahdah, Masya Allah. Kalimat yang indah, kalimat yang mulia senantiasa kita sampaikan kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, senantiasa meladeni, mendawamkan kalimat yang indah, kalimat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas apa-apa anugerah karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tak lain tak bukan Allah menginginkan kita mengembalikan hati kita masing-masing kepada Allah sebelum betul-betul jasad kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, kepada Bu Eni terutama, Masya Allah, dari beberapa bulan yang lalu beliau berkeinginan untuk ayo kita bareng-bareng salah satu bisa bertukar ngeten nggih. Tapi Masya Allah, hari ini kita dikehendaki oleh Allah, ini pun bukan salah satu kesengajaan, tetapi memang tertulis di dalam kitabnya Allah, hari ini kita diberangkatkan bareng-bareng. Saya termasuk ngeten nggih, Masya Allah. Senang, terima kasih kepada ibu-ibu semua, Masya Allah. Sekali lagi, apa nanti yang kita sampaikan, nanti yang kita bahas bareng-bareng. Sekali lagi mohon maaf, tidak dalam rangka menggurui, kita belajar bareng, berusaha untuk membuka ayat-ayatnya Allah untuk menasihati diri kita masing-masing. Tidak dalam rangka lebih baik daripada orang lain, tapi berusaha semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dari diri kita yang kemarin. Bukan karena lebih pengen lebih baik daripada orang lain, tapi pengen memperbaiki diri kita sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak pernah kita hentikan dari lisan kita. Semoga senantiasa tertitik di qalbi wal qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan kepada sebaik-baik manusia yang sudah Allah kirimkan di atas muka buminya Allah, manusia sepanjang zaman, Nabi dan Rasul paling istimewa, yang paling mulia, yang paling agung. Allah telah memilih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai itibak kita, sebagai kekasihnya Allah yang kelak nanti di yaumul akhir kita berharap kepada Allah untuk diberikan syafaat atas izinnya Allah, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah. Dengan puncaknya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bareng-bareng bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi ibu-ibu, karena kita sudah masuk di pertengahan bulan dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah di bulan Sa'ban, Masya Allah ya. Insya Allah sekitar 17 hari lagi, semoga Allah memberikan afiahnya, semoga Allah memberikan rahmatnya, limpahan keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, dan semoga Ramadan mau menemui kita semua. Karena di luar sana banyak orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mampu bagaimana Allah ketika memberikan menyampaikan kepada kita nggih, dari 12 bulan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah hanya pengennya satu saja. Kalau yang disampaikan di dalam surat At-Taubah itu kan ada bulan haram, ada 4 bulan haram yang 3 berurutan, yang 1 terjarak dari 3 bulan. Tetapi Allah mengatakan di dalam 12 bulan Allah hanya minta satu saja. Dari 12 bulan, Allah yang 11 bulan Allah bebaskan sepanjang kita tidak bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, Allah hanya minta 1 bulan. Untuk bulan Ramadan, ayo wahai hamba-hambaku, kembalikan hati-hati hambaku kepada Allah. Supaya itu tadi, supaya kita seimbang antara akhirat dan dunianya. Allah memberikan 11 bulan untuk kita bebas mau melakukan apapun sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah hanya minta satu
bulan suci Ramadan, kata Allah, 1 bulan itu gunakan untuk lebih mendekat kepada aku, kata Allah. Masya Allah. Dan semoga kita diberikan ilmu yang cukup untuk menyambut bulan suci Ramadan, supaya Ramadan kita tahun ini tidak serampangan lagi, supaya Ramadan tahun ini kita betul-betul mendapat ilmunya Allah. Sekali lagi, yang berbicara pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini akan saya sampaikan ada beberapa, ada 6 hal yang kita bisa menghadirkan Allah di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, persiapan, ada 6 hal yang dibahas oleh ini kemarin saya copy paste di kajian singkat, kajian pendeknya daripada Ustadz Marmita, saya rangkum, saya jadikan satu. Insya Allah ada 6 sikap bagaimana kita mengilmui dengan benar supaya Ramadan kita tahun ini lebih berkesan, supaya Ramadan kita tahun ini tidak serampangan lagi, supaya apa-apa ilmu finansial, fisik, kesehatan yang kita sampaikan, apalagi nanti 2 hari menjelang hari puasa Ramadan, kita sudah tidak tidak boleh secara haram boten, tetapi tidak diperkenankan untuk puasa nyambung kepada puasa Ramadan. Hal itu dikhususkan oleh Allah lewat beberapa ayatnya Allah yang dikhususkan kepada Rasulullah, karena Rasul sebagai Nabi, sebagai turunan kita, uswatun hasanah kita, itibar kita kepada Rasulullah. Diperlakukan khusus kepada Nabi, tetapi tidak kepada umatnya Rasulullah. Kalau Rasul biasanya nyambung kepada dari puasanya Sya'ban sampai ke puasa Ramadan. Kalau kita enggak, umatnya Rasulullah diparingi jeda, meskipun ngapunten enggak dalam rangka nopo-nopo bukan mutlak keharamannya enggak ada, tetapi lebih ke makruh yang mendekati. Karena makruh itu ada 2, ada yang makruh mendekati subhat, ada yang makruh mendekati keharaman. Kalau ini enggak, setelah nanti nisfu Sya'ban 15 hari itu nisfu itu artinya setengah. Jadi setengahnya 30, ada 15 hari nisfu Sya'ban. Itu artinya monggo yang masih punya utang, yang masih punya qada puasa, yang segera disaur. Nanti karena ada itu tadi jeda 2 hari atau apa itu enggak boleh, sudah nanti berkenan lagi untuk puasa, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ngaten nggih? Monggo dicatat dulu nek Bapak. 6 hal, 6 sikap dalam menghadirkan Allah di dalam. Enggak bawa kertas, Bu? Insyaallah. Alhamdulillah saya bawa, Bu. Nah, bagi-bagi, menurut saya pun ini bukannya. Saya bawa 3. Tadi jaga nih, ada yang nanti sini lagi. Alhamdulillah. Saya ya Allah, satu lagi. Nggih, boleh nyatet di HP monggo. Bu, pulpennya sudah ada. Ngapunten pulpennya cuma 3. Nanti yang dapat catatan malah dapat hadiah dari Bu Erni. Jatuh rasa mau ngobak. Ya. 6 sikap kita dalam menghadirkan Allah supaya Ramadannya tidak serampangan lagi, supaya Ramadannya betul-betul kita rasakan dan jadikan seolah-olah Ramadan tahun ini, kalau kita memang betul-betul diizinkan oleh Allah untuk menemui Ramadan, anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita, supaya kita memaksimalkan apa yang diamalkan, apa yang dilakukan. Karena termasuk salah satu dari Imam Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan ada 3 hal, boleh dicatat monggo, ada 3 hal yang mampu memberatkan timbangan mizannya Allah ketika kita salah satunya amalan sekecil apapun yang dilakukan di bulan Ramadan. Nggak main-main, Bu. Timbangannya apa itu? Timbangan raksasa. Besarnya mizannya Allah itu seperti seisi langit dan bumi. Dijadikan timbangan bagi Allah. Masya Allah. Dan timbangannya Allah mampu dijebolkan salah satunya dengan amal kebaikan sekecil apapun yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pahala memaafkan. Insya Allah, apalagi sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan. Yuk kita membersihkan hati kita,
siapapun yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah membuat nangis kita, yang membuat pernah satu nama tersimpan di dalam hati kita, aku jadi yuk kilo kalau buka itu omongannya untuk itu. Tapi masya Allah, karena kita memang niatnya nyari Allah, yuk kita hapus nama-nama yang pernah singgah di hati kita, apalagi kita sampai menyimpan dendam, apalagi sampai kita pernah menaruh kebencian. Kita hapus hari ini. Mulai hari ini Allah bantu saya untuk melupakan orang-orang yang pernah singgah di hatiku, tapi bukan karena kasih sayang, tapi karena kebencian bisa jadi, karena dendamnya bisa jadi. Karena perintahnya Allah, jadilah pemaaf dan maafkan siapapun yang pernah nyakiti kita, yang pernah membuat luka kita, yang pernah ya Allah nggak ada oleh ngomong 7 turunan kata maaf nih. Tapi kita butuh ampunannya Allah, betul? Gitu. Karena kita butuh ampunannya Allah, maka siapapun yang pernah menjadikan hati kita nangis, sesek, wis nek iso ngomong ora mbak hatiku, kita hapuskan nama-nama itu sebelum betul-betul masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersabar atas ujian takdir yang diberikan oleh Allah. Kita bisa milih, Bu? Bisa milih? Nggak bisa, Masya Allah. Ini kayaknya SMP-nya Bu Ari udah mancep banget ini. Kayaknya saya salah kelas Bu Erni. Lu pun paham sedoyo. Kok ditutup mawon kita ngaji mawon. Masya Allah. Bersabar. Yang ketiga, orang yang bersabar atas apapun yang diujikan oleh Allah. Ada 3 hal yang mampu ngejeleknya timbangan mizannya Allah. 1, orang yang beramal kebaikan sekecil apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, memaafkan siapapun yang pernah mengganggu hati kita. Yang ketiga, senantiasa bersabar atas apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu nih preambelnya, Bu. Kita masuk ke materi. Tenang, Bu. Materinya masih panjang dan lebar kali ini. Sudah nggih? 1, Bu siap-siap. Kayaknya kertasnya kalau 1 lupa. Nggih, nulisnya agak kecil. Sampun ditulis nggih, 6 sikap kita dalam menghadirkan Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan. 1, bertobat dan istighfar kepada Allah. Bertobat dan istighfar kepada Allah. Balik istighfar aku yang berdino istighfar. Bahkan istighfar itu sampai 10.000 Mbak. Kita hitungi sampai 10.000, ada yang 1.000. Masya Allah. Coba dibuka surat 2 ayat 160. Gantian nih bacanya. Surat 2 ayat 160. Yo yang tidak bawa Al-Quran, Bu. Dendo malih. Bu Eni, dendonya dikumpulkan Bu Eni. Oh, dapat. Yang HP, nah Androidnya aja dibuka. Surat 2 ayat 160. Oh, enggak bisa buka, saya buka kan? Lo lagi kan buka pinter. Kenapa paling buka dompet? Dan saya begini, Bu. Tapi sudah ada aplikasinya belum? Bu, kalau enggak ada ya enggak bisa, Bu. Udah di ini gantian aja nih. Kalau enggak ada aplikasinya enggak bisa. Oh, ini Bu, kalau ada aplikasinya bawa kacamata? Oh, enggak bawa aja, monggo Mbak Dina aja. Udah aja pakai. Oh, enggak pakai. Masya Allah. Jelas-jelas begini. Masya Allah, sebentar ya lampunya gitu. Dalam apa Bu? Bukan apa? Oh, ini sudah pakai aputan saya. Sudah pakai. Dikasihkan ke yang lain monggo. Ini kan Masya Allah. Ya ini izin nih. 1 nanti pasnya kasihkan ibunya nih. Monggo. Saya jadi malu, Bu. Masih muda pakai kacamata. Ibunya sudah ini. Nih, yang dibaca ayat terjemahnya aja. Artinya mawon nih. Monggo, Bu. Kecuali mereka yang telah mengadakan perbaikan dan kemuliaan-Nya, mereka itu layak menerima tugasnya dan aku layak menerima. Masya Allah.
kita bisa menghadirkan Allah ketika nanti betul-betul Ramadan dihadirkan kepada kita. Kita bersihkan diri kita dulu dengan cara kita bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi ternyata istighfar saja tidak mampu untuk Allah menerima tobat kita. Caranya bagaimana, Bu? Surat 2 ayat 160. Mengadakan perbaikan. Syaratnya tobat dulu, Bu. Mungkin jangan-jangan kita tidak tahu caranya bertobat. Syaratnya tobat dulu ada 4. 1. Syarat tobat apa, Bu? Sebelum menyesal, Bu? Ayo, sebelum menyesal. Masih ada 1. Mengakui kesalahan. Masya Allah. Balik lagi. Syarat tobat diterima oleh Allah 1. Mengakui kesalahan. Tidak jarang, kadang manusia banyak yang tidak mengakui kesalahannya. Kadang lebih senang menimpakan kesalahan kepada orang lain ketimbang diri sendiri. Maka ketika kita sudah berquran, ketika kita sudah belajar tentang SNB, harusnya kita sudah tidak menyalahkan orang lain lagi. Harusnya kita lebih menyalahkan diri sendiri. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk mencari orang lain. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mencari diri kita. Dia tidak gampang menyalahkan orang lain. Oh, guru-guru sampean mbak ini aku malah koyong ini. Ya, itu pun sudah tertulis oleh Allah. Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya sampai mencela orang lain. Al-Quran diperuntukkan untuk kita, yang diperbaiki diri kita. Tidak usah pengen orang lain berubah. Mbak lah kan punya anakku, sing lainnya aku, mbak aku yuk pegel kadang digetak. Masya Allah. Kalau kita tahu bahwa ayatnya Allah, diri kita dulu yang diperbaiki, yang dibenahi, yang disolihkan, maka Masya Allah vibrasinya kepada keluarga kita. Tidak usah menuntut suami kita untuk berubah, tidak usah menuntut anak-anak kita untuk berubah. Kalau kita dengan kesadaran kita bisa berquran, Masya Allah, gampang Bu bagi Allah untuk merubah suami kita, merubah anak kita yang seolah-olah mbak, ada mau diwaneni mbak anak yang pegel, yang lorati, yang ngomong pun juga pernah. Awalnya bisa hati, rumah besar kita yang hamil, melahirkan, menyusui, membiayai sampai gede nih, cilik di gede nih, gede di cilik nih, boten bulu, gede di penak nih, Masya Allah nih. Seolah-olah kita merasa berjasa, padahal itu tugas kita apa bukan? Tugas kita. Maka ketika kita memiliki anggapan bahwa ini kan kewajiban sebagai orang tua, terlebih aku sebagai ibu, maka tidak akan pernah kita sampai berekspektasi yang pokoknya oleh anakku gede, kudu bales kebaikan. Pokoknya oleh anakku penak, kudu bales apa sing wis takone dulu untuk anak-anak. Kalau sepanjang yang buat sandaran adalah anak-anak, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kecewa. Yang minta anak itu kita apa? Anak-anak mau tidak dilahirkan sama kita? Yang minta anak-anak cinta kita, yang pengen anak minta anak ke Allah itu cinta kita. Loh, sudah dikasih anak, kadang kita masih salah Allah. Ya Allah, ya pengennya diparing anak supaya bukain loh. Anak itu nurut, anak itu solihah, guna tidak berpahala dari mana? Anak-anak dan hartamu adalah ujian bagi kita. Jangan dikira Bu kalau dikasih anaknya sorry kakorik bahkan Masya Allah, atau mungkin kuat sama kita, terus kerjanya di tempat yang enak, duitnya kuatah, seolah-olah itu apakah dimuliakan oleh Allah? Boten, hanya ujian. Insya Allah pun kena sedoyo, kalau setengah limawan deh. Insya Allah. Ternyata enggak, jangan sampai bersandar kepada objeknya, nanti kecewa. Kita nggak akan bisa memaafkan anak kita, suami kita, kalau kita sendiri tidak bisa bertobat kepada Allah. Dan semuanya tadi katanya kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, sebagai ujian. Ya. Jadi harus memperbaiki diri dulu, nggak usah ngomong orang lain berubah. Kita siapa yang bisa merubah seseorang itu sih, Allah. Maka jangan ambil job desk-nya Allah.
disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kebanyakan kok pasangan dan anak-anak. Buka surat 64 ayat 14. Nanti kita kembali ke surat ini ya. Kita buka dulu surat 64 ayat 14. Ayat 14. Pokok gantian yang depan. Ini. Surat 64 ayat 14. Sudah ketemu? Gini, monggo. Bu, jangan tawadhu, Bu. Ayo dibaca, Bu. Oh, nggih. Monggo nanti gantian. Nggih. Masya Allah. Yang menyebutkan Allah, yang diseru tidak semua orang. Allah mengatakan kalimatnya, wahai orang-orang yang tidak beriman terserah, yang kafir biarkan, semua manusia terserah. Kalau diri kita meyakini bahwa kita pernah berkomitmen kepada Allah, bahwa aku mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat ayat ini masuk kepada kita. Kita diseru sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, berarti kalau kita adalah suami-suamimu, suami-suami kita, Bu, masing-masing yang punya suami nih, yang belum semoga diperjalankan sama Allah. Amin, Bu, ini kan aminnya buan terus. Ini kan langsung mater, bunda, tidak kuplot beliau. Allah biarkan, semoga Allah merahmati suami. Allah berfirman, sesungguhnya di antara suami-suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kata Allah apa, Bu? Musuh. Kadang ngomong sampai naik, kita kali anak ini dihadirkan sama Allah. Allah sudah matur, hati-hati loh. Ngapain saya pakai bahasa bebas? Kalau boleh ngomong, Allah menyampaikan kepada kita, hati-hati loh. Ada sebagian dari pasanganmu, yaitu suami-suamimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh. Sama Allah dikasih peringatan kepada kita supaya kita tidak ikut-ikutan jadi musuh. Maka kalimatnya Allah setelahnya, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Lek suami ini ngamuk, betul sampai ngamuk. Lek suami ini ngomel-ngomel, betul sampai suami ini ngomong A sampai B, C, D. Kita biasanya ngomongnya sampai Z. Pun paham ya. Berarti pengakuan ya, insya Allah habis ini tobat semua. 3 kali loh, ada Pak Aru. Insya Allah. Maka kalimatnya Allah, berhati-hatilah terhadap mereka. Hati-hati, gak usah ikut-ikutan. Kalau perginya kita, kata Bu Eli tadi, 3 kali, betul, itu hanya menyelesaikan sementara. Tapi nanti begitu ingat lagi, aduh, ngomong pambi, ngomong waktu hati. Isu wis dikongkon gawe kopi, kayak nyugone, mak-emak, pekel apa mboten? Seolah-olah mboten kula. Oh, itu disiapkan, Masya Allah. Seolah-olah apa yang disampaikan semalam itu enggak ngaruh. Dan itu memang laki-laki banget. Kalau kita enggak, laki-laki diberikan perbedaan dengan perempuan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat 3 ayat 36, aku ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, maka jangan pernah nuntut. Enggak usah pengen suami kita harus seperti kita. Allah jelas-jelas loh, Bu, bahwa mengatakan aku ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki dikasih panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan sebaliknya, perasaan itu yang dua, logikanya cepet. Makanya ketika suami ngomong, rasanya hatiku pagi, jika ringan mami, torati mami. Masya Allah. Tapi karena tadi sudah ngaji, mencoba untuk ikhtisab kepada Allah, jangan hanya sekedar mengatakan, ala wis aku kan ngomong, angel bujuku dijak ngomong, wis timbani ruwet, wis aku mending meneng, nggak bisa. Treatment silent itu justru suatu saat kalau pas fisik kita nggak
bose luwih nemen. Dan itu hanya tinggal nunggu waktu. Tapi kalau kita berikhtisab kepada Allah, ya Allah, pun matur nuwun, sing dikene suami niku masing-masing matur nuwun. Minimal beliau adalah kunci surga. Bayangkan saja suami ketika nanti di akhirat, setiap depannya ini Bu dihadapkan kepada kita para istrinya, sedangkan punggungnya beliau dihadapkan ke nerakanya Allah. Minimal suami kita jadi ibu kita. Untuk seadane suami, warung itu saya lele itu tapi nak suami kita mau lele, gitu nih. Untuk sebagaimanapun keadaan suami, satu yang dilihat adalah perintahnya Allah, bahwa Allah mengatakan taatilah suamimu bersebab karena ada perintah dari Allah. Selesai, insya Allah tidak marah. Insya Allah mau diapa nih ya wes, padahal sampai nanti dihadirkan. Apalagi tahu kalau itu ujian, apalagi tahu kalau itu bagian dari musuh, maka jangan pernah ikut-ikutan. Ya betul, diam tidak apa-apa, tapi diamnya bukan karena aku mau rame, tapi diamnya bersifat karena ikhtisab. Mengharap ikhtisab itu mengharap pahala dari sisi Allah. Jadi apapun yang dikatakan insya Allah tidak akan merusak hati kita. Karena perlakuan suami seperti apa, ada pahala yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Dan Allah masih menyambung, dan jika kamu memaafkan anak-anakmu dan suami-suamimu, maka Masya Allah, Allah Maha memaafkan, Maha penyayang. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, Mbak Dawu dikata anaknya Mbak, wawati sudah berdamai dengan diri dulu, bahwa satu yang menginginkan anak adalah kita, yang kedua bisa jadi anak adalah bagian dari ujian. Terus disampaikan kepada Allah, karena kita tidak punya apa-apa kecuali doa dengan Allah. Anak bukan urusan kita, anak sudah ada yang menghandle. Anak punya keinginan sendiri, bukan? Apalagi kalau anak-anaknya sudah menikah. Ini nasihat yang ibu-ibu yang sudah punya mantu, yang sudah punya ini, ya, apalagi punya cucu, lepaskan. Insya Allah anak-anak kita itu semua sudah disiapkan oleh Allah. Gitu. Insya Allah. Maka maafkan anak-anak kita, maafkan suami kita. Kalau kita tidak membuka pintu maaf, Bu, siapa yang akan memaafkan anak-anak kita? Ya kalau anak-anak kita nanti kembali ke pelukan kita. Kalau enggak, apa tinggi? Saya sedikit cerita. Pernah berkisah tentang anak saya ketika ya ada sedikit ujian yang diberikan oleh Allah. Saya matur ke beliau, insyaallah alhamdulillah bisa dari ini. Semoga Allah merahmati beliau, gitu. Saya menyampaikan, Masya Allah, teguran kalimat ayat ini yang sampai hari ini terngiang di otak saya bersebab jangan berharap ketika kita bercerita kepada Ustaz dari ini terus kita dikasih pembelaan, tidak akan pernah. Semakin dibukakan ayatnya, yang disalahkan diri kita. Karena Al-Quran untuk kita. Mbak, anaknya sama kan gak ngerti apa-apa. Bu, tapi kan saya sudah ngaji. Apalagi saya merasa saya harus ngaji. Apalagi guru Umi. Apalagi sekarang menyampaikan seolah-olah lek wis ngaji, lek wis jadi guru Umi, anak itu solihah, bojone gak oleh salah. Di sini ternyata letak kesalahannya. Saya mengharapkan suami yang sempurna, saya mengharapkan anak yang sempurna. Yang akhirnya hati saya kecewa. Anak saya dipuji oleh Allah, suami saya dipuji oleh Allah. Tidak ada lari kecuali datangnya ke Bu Rini dengan ke Ustaz Karim. Dan Masya Allah, kalau Bu Rini biasanya motivasinya kembali ke Al-Quran, kalau Ustaz Karim jawabannya cuma satu. Mungkin jenengan semua sudah paham. Jawabannya Ustaz Karim apa, Bu? Pun kene lek ceru itu ngalun idul panjang lebar, Bu, panjang kali lebar kali tinggi gitu. Ustaz Karim jawabannya cuma satu. Mbak, weh rasane Bu, tapi kene kok ya wong lek ngomong wis sekarang ngomong dan kare ceru itu koyo menggebu-gebu. Pulang. Ketika pulang sama Ustaz Karim juga dikatakan, masuk kamar, angkat tangannya, gelar sajadah, angkat tangan minta semua. Yang memiliki hati anak-anak kita adalah Allah. Yang memiliki hati suami kita adalah Allah. Semakin kita bersandar kepada anak dan suami, kecewa. Tidak lama, Bu,
Saya mencoba untuk berdamai dengan diri, memaafkan anak saya, memaafkan suami saya. Tidak sampai satu bulan, Allah mengubah hati anak dan suami saya, didekatkan kepada Allah. Dan itu rasanya luar biasa banget. Betapa saya pengen seolah-olah kalau sudah jadi guru ngaji, tidak boleh ada yang salah. Seolah-olah kalau sudah memahami ayat-ayatnya Allah, tidak boleh ada yang keliru. Tapi semakin kecewa, karena Allah semakin menunjukkan, Allah semakin menampakkan. Tapi begitu kita berdamai, ya sudah. Ini memang ujian dari Allah. Lah kok enak ngaji ning ngalor ngidul tanulur, tapi gak diuji sama Allah. Ketika saya berdamai, saya memaafkan anak saya memaafkan suami saya. Tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 2 minggu. Anak saya kembali ke saya minta maaf. Maaf ya Bu, saya salah, saya begini. Di situ saya semakin merasakan Allah. Jangan tunjukkan kebesaran jenengan, jangan tunjukkan keadilan jenengan. Dan sampai ke sini bukan menentang ujian dan masalah yang diberikan oleh Allah, tapi semakin menyadari kekuasaannya Allah. Mungkin penjelasan pernah mendengarkan kisahnya Ibrahim bin Adham yang ketika diuji oleh Allah di tengah samudera luas, beliau naik perahu besar bersama dengan rombongannya, dihantam ombak, diberikan badai, anginnya kencang. Kapalnya, perahunya sudah tidak karu-karuan. Yang dilakukan oleh semua yang ikut naik, mencoba mempersiapkan diri kalau sesuatu yang terjadi akan membalikkan perahunya. Mereka sudah siap dengan pelampungnya, sudah siap untuk berenang. Tapi tidak dengan yang dilakukan Ibrahim bin Adham. Beliau malah santai, Masya Allah. Sampai-sampai istrinya bertanya kepada Ibrahim Adham, wahai suamiku, setenang itukah engkau ketika dikirimkan badai, ombak, angin yang kencang oleh Allah? Lalu Ibrahim Adham mengatakan, mendudukkan istrinya, didudukkan dengan tenang, lalu justru istrinya diparingi golok. Goloknya diletakkan di lehernya, sehingga istrinya tidak bisa ubah. Dia cuma gini, diam sambil goloknya ditaruh di atas lehernya. Masya Allah. Istrinya tanya kepada suami, suaminya tanya kepada istrinya, kok meneng? Tadi awalnya beremengnya tidak karuan, kita biasanya gitu ya Bu. Kalau suami ada masalah apa gitu, Pak, kudune saman begini, Bu, sini kompor Bu kita biasanya. Tidak, malah justru menenangkan suami. Kadang kita masih nyari pembelaan. Tidak yang dilakukan dengan istrinya Ibrahim bin Adham. Beliau ditanya, Ibrahim bin Adham, kenapa kamu diam? Yo, ini ada golok ini. Saya ubah, selesai. Saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Masya Allah, yang dilakukan oleh Ibrahim Adham, beliau mengatakan, istrinya mengatakan, bukankah engkau mencintai aku? Masya Allah, seorang suami ditanya sama istrinya, bukankah engkau mencintai aku? Betul, aku mencintai engkau. Nah ini, buktinya golok ini untuk apa? Ben meneng Ibrahim Adham. Tapi filosofinya dari situ. Ternyata Ibrahim Adham, beliau mengatakan, itulah Allah. Ketika Allah menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, kemahabesarannya Allah mengirimkan badai, ombak, angin yang kencang. Sembari setelah istrinya tenang, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdiri menghadap ke langit, sambil mengatakan kepada Allah, Allah, aku terima. Ini adalah kekuasaan yang jenengan, ini kebesaran yang jenengan. Jenengan mengirimkan angin, jenengan mengirimkan badai, jenengan mengirimkan ombak. Saya meyakini ini kebesaran yang jenengan. Sambil seraya Ibrahim Adham mengatakan, dan hari ini ya Allah, tunjukkan kasih sayang jenengan supaya ini selesai. Langsung Bu, ombaknya sudah tidak seperti itu lagi, anginnya tidak kencang lagi, langsung tenang. Itulah kita kadang ketika kita menghadapi kehidupan dunia, ya harus seperti itu. Terima dulu konsekuensi kita sebagai hamba, bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah hanya untuk uji kita. Apakah kita tetap menuhankan Allah atau justru menuhankan nafsu? Diakui dulu bahwa apapun dalam kecewa kita kepada suami, kadang kita kecewa kepada anak, di situ ada kebesaran Allah. Allah hanya ingin menunjukkan, Bu. Kalau ini tadi, Allah terus melanjutkan, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, Masya Allah, gampang bagi Allah untuk memutar hati suami dan anak kita supaya taat kepada
ulangi. Dan yang keempat, menutup dengan perbaikan amal soleh. Itulah taubat yang diterima oleh Allah. Sebenar-benarnya taubat. Coba dibuka surat 25 ayat 70-71. Yang keempat, melakukan perbaikan amal soleh. Surat 25 ayat 70 dan 71. Ayo gantian. Bu Emi, Bu Niken, Bu Dina, ibu-ibu yang lain monggo. Oke, monggo siapa di sini monggo. Nggih. 71-nya. Masya Allah. Barang siapa yang datang kepada Allah sekalipun membawa dosa seisi langit dan bumi, Masya Allah, Allah membentangkan tangannya lebar-lebar untuk menerima taubat kita. Belum ada judge atau belum ada hakim, belum ada, kita semua sepanjang masih di dunia, Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mungkin pernah mendengarkan kisahnya Nabi Nuh. Ada bahasanya seorang nakal, wanita nakal, ketika melakukan pagi, siang, sorenya yang ada hanya menjual dirinya, tapi setiap malamnya dia nangis gugup kepada Allah untuk menyesali perbuatan. Tapi begitu pagi datang, dia bermaksiat lagi. Masya Allah. Sampai Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah itu tersenyum, disampaikan kepada Rasulullah. Seandainya wanita tadi kok bermaksiat terus bertobat lagi, maksiat tobat lagi, aku tetap menerima tobat. Sampaikan kepada wanita itu, kuat aku menerima tobatnya atau kuat dia yang bermaksiat kepada dia bermaksiat, Bu. Tapi ternyata Allah nggak masih menerima tobatnya. Dan bahkan hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Allah minta satu orang. Aku hidupkan kalian, kata Allah di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, kembalikan hatimu sebelum jasadmu betul-betul dikembalikan kepada Allah. Kita masih dikasih kesempatan. Dengan satu harapan, Allah pengen kita, Bu, kembali kepada Allah, tidak membawa dosa kepada Allah. Kurang baik apa, Bu, Allah sama kita. Kita yang masih sering bermaksiat kepada Allah, kadang tergelincir, tidak apa-apa. Saya tidak menormalisasi kesalahannya deh, tapi kita kan manusia. Tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika melakukan kesalahan, dia tahu caranya bagaimana memperbaiki kesalahan. Salah satunya adalah bertobat. Gak cukup kita hanya istighfar. Punten, ada orang yang mengatakan, "Mbak, wis pokoknya istighfar ping 1000 10.000 beres wis diampuni sama Allah." Enggak. Jelas firman-Nya Allah di dalam surat 2 ayat 160 tadi. Dia yang menjelaskan, meskipun Allah semerep kebobotan ketika kita bermaksiat kepada Allah, paling tahu. Bahkan ketika kita tidak menyampaikan, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tapi Allah minta dan menjelaskan apa yang pernah kita perbuat salah kepada Allah. Itu yang pertama, taubat dan istighfar. Yang kedua, memaafkan. Kayaknya tidak nutut kalau namanya disampaikan di sini. Seininya mohon deh. Nanti insya Allah kalau lain waktu ada kesempatan kita sambung atau nanti saya minta ke Bu Hari, nanti biar yang sisanya disampaikan sama Bu Hari. Insya Allah sama ininya apa materinya. Yang kedua, memaafkan. Termasuk salah satu amal, bahkan nanti di dalam surganya Allah ada pintu memaafkan, dan salah satu yang bisa mengurangi keberkahan Ramadan, salah satunya ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita masih agak berselisih dengan orang, anak, cucu, keturunan anak. Kalau dosa kepada Allah, minta maafnya gampang, ketika kita bertobat selesai. Tapi kalau berurusan dengan anak, cucu, keturunan ada,
semoga kita dimudahkan oleh Allah melembutkan hati kita. Kayaknya gitu, nggak benar kalau saya pakai bahasa kasar. Asal kita memperbanyak nanti bisa kita di hadapan Allah, memperpanjang orang-orang yang senantiasa berjejer di belakang kita hanya untuk menuntut hanya kepada kita. Selesaikan di dunia, di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Supaya tidak panjang. Kok kejadian apapun di dunia, kok tidak diselesaikan di dunia, pasti dibawa sama Allah ke akhirat. Dan itu urusannya panjang sekali. Maka selesaikan, rendahkan hati kita, tidak masalah, tidak apa-apa. Di lone sama konconya, jawab berarti sampai yang tembak salah, nyatanya sama saya minta maaf, tidak masalah. Ayo kondisikan hati kita masing-masing. Semoga Allah melembutkan hati-hati kita. Dibilang begini dan begitu, boten nopo-nopo. Mau menghina, mencela, menggibah dan lain sebagainya, ikhlaskan. Sing menghina tak sing manusia. Kalau yang menghinakan Allah baru kita bingung. Tapi kalau yang menghinakan masih manusia dan manusia sama kan Bu? Semua terbuat dari sesuatu yang hina kan? Sing menghina masih juga hina kok. Kalau yang menghina kita adalah Allah baru kita bingung. Yang menghina juga berasal dari yang menghina. Sekaya apapun, puncak-puncak jabatan apapun, Masya Allah, sama posisinya di hadapan Allah. Maka ikhlaskan, ridhokan. Maka kalimat yang kedua yang perlu kita siapkan dalam menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan, maafkan siapapun yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah membuat kita terluka, yang pernah kita nangis, membuat kita nangis seolah-olah kita tidak terima, maafkan. Supaya Allah juga memaafkan. Butuh ampunannya Allah Bu, butuh maafnya Allah, maafkan siapa? Terutama orang yang paling layak mendapatkan maaf kita, orang yang paling layak mendapatkan kebaikan kita, suami dan anak-anak kita. Karena kita perempuan nih, kepada orang tua sudah nomor 3. Kalau kita perempuan, karena kita sudah kewajibannya kepada suami. Makanya doanya yang banyak mendoakan suami. Sering mendoakan suami apa sering mendoakan anak? Jujur Bu, jujur kacang hijau. Sering mendoakan anak. Padahal Allah jelas-jelas di dalam surat 25 ayat 74. Ayo penjenengan mungkin sudah hafal ini. Robbana hab lana min azwajina. Yang disebutkan anak dulu apa pasangan dulu? Azwajina itu pasangan. Baru waduriyatina qurrata a'yun. Setelah itu anak-anak kita. Apa menelek pegel kali? Bojone bisa jadi gak didongakne niku. Wis padha ndonga dhewe-dhewe. Apa ten nggih, Pak? Pak seneng. Yang doakan pertama dulu suami kita. Kita seolah-olah menuntut suami kita baik, menuntut suami kita sesuai dengan keinginan kita, tapi kita kadang lupa dan mendoakan yuk mendoakan paling mesti kuweri dhewe ngono. Sing doane kok anake pomong telu papat ngoten semua bone sitok-sitok. Anaknya yang didoakan. Seolah-olah dalam pemikiran kita anakku kok kena tangge gandolan, anakku kok kena tangge di hari tua, anakku kok kena tangge. Padahal enggak. Yang kita buat gandolan sebenarnya adalah suami. Setelah anak-anak sudah besar, pengen podo kali bojone masing-masing, kita berdua sama suami. Apakah kita nanti nggak pengen kumpul dikumpulkan di surganya Allah beserta dengan orang-orang yang kita cintai? Anak-anak suami. Mbak ada omongannya suami kadang yang butuh berget nih. Kamu tuh Pak Har gitu. Biasanya BA-nya jamaah gitu Pak Har. Enggak, aku pegel di bojoku begini. Masya Allah. Tapi jamaah bukan jamaah istiqomah. Nah, kalau sudah meninggal, tidak ada yang dibutuhkan bagi orang meninggal kecuali 2. 1, mohonkan ampunan kepada Allah, dan yang kedua, doakan. Minta rahmatnya. Hanya 2 Bu yang dibutuhkan orang meninggal. Orang meninggal tidak butuh apapun kecuali 2, mintakan ampunan kepada Allah dan mintakan rahmat kepada Allah. Karena ampunannya Allah itu tidak hanya ketika kita hidup, ampunannya Allah tidak hanya ketika meninggal, bahkan kita butuh ampunannya Allah sampai nanti digelar di padang mahsyar, sampai nanti kita melewati sirat. Kita baru betul-betul sudah tidak butuh semuanya ketika semua sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua adalah memaafkan. Sekali lagi, orang yang paling layak mendapatkan maaf kita, mendapatkan kebaikan kita ketika kita sudah
terutama kepada orang tua kita. Namun ada Bu jamaah ngajinya juga tidak kabar semua jenis kemana-mana. Tapi Masya Allah berselisih dengan orang tuanya, berselisih terutama dengan ibunya. Dan tidak pas. Orang yang harusnya paling kita layak untuk kita cintai, untuk kita hormati, untuk kita mintakan doa kepada Allah, ternyata terselip di dalam hatinya menyimpan kebencian yang luar biasa, dan itu adalah ibu. Jangan sampai gitu. Apalagi kita sudah ngaji, yang mungkin ibu-ibu sudah senior nih, masih punya ibu-ibu yang masih dibersamakan sama kita, itu masih alhamdulillah. Tidak usah menuntut sempurna kepada orang tua kita, karena keadaan orang tua apapun Allah tidak menuntut. Jangan kita menuntut kepada orang tua. Mbak, tapi orang tua sudah ngerti apa-apa. Mbak, tapi orang tua tidak berilmu. Tidak masalah. Allah tidak menuntut kesempurnaan kepada orang tua kita. Yang diminta oleh Allah berbuat baik, berbuat bakti kepada orang tua, terutama ibu. Percuma Bu, kita ngaji di mana-mana, tapi ternyata aktif kita kepada orang tua seolah-olah aku saiki wis duwe sembarangan nih. Aku saiki wis sukses. Aku kambil bojoku duwe ini dan itu. Masya Allah. Bahkan bisa jadi Bu, hari ini kita sukses. Hari ini kita bisa duduk di sini karena sebab doa orang tua kita. Yang dulu mungkin kita masih kecil, orang tua kita termasuk terutama ibu kita senantiasa angkat kedua tangannya. Ya Allah, berikan kesuksesan untuk anak-anak. Jadikan anak-anakku yang soleh, yang begini, yang begini. Kita hari ini sukses Bu, demi Allah, bukan karena keherbatan kita, karena doanya orang tua kita. Meskipun kadang orang tua kita tidak ngerti, tidak apa-apa, ilmunya memang segitu, tidak masalah. Jangan merasa ketika kita sudah pintar ngajinya, akhirnya kita dalili wong tua. Tidak usah. Kita bisa berbicara pun karena orang tua kita. Itu tidak usah. Mending nyari ustadz atau ustadz yang lain untuk menasihati orang tua kita. Tidak layak kita bisa berbicara yang paling pertama ngawali silat. Lalu ketika kita sudah fasih dalam berbicara, dengan mudahnya ngelokni orang tua. Sampai ngapunten kemarin ada salah seorang jamaah yang sampai bahasanya kasar banget kepada orang tuanya. Saya cuma ya Allah ngaji loh gitu. Jadi ngaji itu yang diperbaiki itu diri kita dulu. Tidak usah nuntut orang lain mau berbuat baik kepada kita. Itu sudah keputusannya masing-masing. Jadi Masya Allah, kembali ke sini, nanti kembali pulang masing-masing. Mungkin ini dua ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Maafkan siapapun yang pernah membuat hati kita nangis, sosok nyelekit, ngomong manas itu, maafkan. Bersebab karena Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Dan yang terakhir, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan fisik yang sehat, diberikan sehat finansialnya, diberikan sehat ilmunya, diberikan untuk mendapatkan ilmunya Allah sebelum betul-betul kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan khilaf. Murni karena kesalahan saya, karena kefakiran ilmu saya. Sekali lagi, kebenaran mutlak miliknya Allah, bersandar kepada sebaik-baik sandaran yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan kebenaran, diistiqomahkan oleh Allah di atas iman dan Islam, dan semoga akhir daripada kehidupan kita, ending kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan sebaik-baik keadaan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.